Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-muallifu al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabih Al-Wabil as-Sayyib min al-kalim at-tayyib. Wa qad rawa al-Imam Ahmad radhiyallahu anhu wa at-Tirmizi min hadis al-Haris al-Ash'ari an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Inna Allah subhanahu wa ta'ala amara Yahya ibn Zakaria sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimat an ya'mala biha wa ya'muru bani Israila an ya'malu biha wa annahu kada an yubti'a biha faqala lahu Isa alaihi salam Inna Allah ta'ala amaraka bi khamsi kalimatin lita'mala biha wa ta'muru bani Israila an ya'malu biha fa imma an ta'murahum wa imma an amurahum Faqala Yahya akhsha in sabaktani biha an yukhsafa bi aw u'adzaba fajama'a Yahya an-nasa fi baitil maqdis famtala al-masjidu wa qa'adu ala surafi faqala inna Allah tabaraka wa ta'ala amarani bi khamsi kalimatin an a'malahunna wa amurakum an ta'malu bihinna awwaluhunna an ta'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال له هذه داري وهذا عملي فأعمل وأدي إلي فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا الشرور أنفسنا Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Qala Ibn Qayyim rahimahullah, berkata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Wabil as-Sayyib. Wa qad rawa al-Imam Ahmad radhiyallahu anhu wa at-Tirmidzi min hadithi Al-Harith al-Ash'ari. Imam Ahmad radhiyallahu anhu dan Imam Tirmidzi meriwayatkan dari jalan hadis Al-Harith al-Ash'ari dari Nabi SAW. Dia bersabda, Inna Allah subhanahu wa ta'ala amara Yahya bin Zakaria bi khamsi kalimatin. Allah pernah memerintahkan Nabiullah Yahya bin Zakaria agar menyampaikan 5 pesan dan agar dia mengamalkan 5 hal tersebut. Wa ya'muru bani Israila an ya'malu biha, dan agar dia perintahkan Bani Israel untuk mengamalkan 5 pesan tersebut. Wa annahu kada an yubti'a biha, namun Nabi Yahya lambat dalam menyampaikan pesan tersebut. Maka berkatalah Isa alaihissalam kepada Nabi Yahya, tentunya ada hubungan antara Yahya dan Nabi Isa. Bahwasanya Isa berkata kepada Nabi Yahya, Allah memerintahkan engkau menyampaikan 5 pesan agar engkau amalkan, agar engkau perintahkan Bani Israel untuk mengamalkannya pula. Maka silahkan perintahkan mereka. Jika engkau tidak memerintahkan mereka, biarkan aku yang menyampaikan kepada mereka. Biarkan aku yang memerintahkan kepada mereka. Di Nabi Zakaria, Nabi Yahya diingatkan oleh Isa untuk menyampaikan pesan Allah. Kalau tak kau sampaikan, biar saya yang sampaikan kepada mereka. Maka berkatalah Nabi Yahya, aku khawatir jika engkau yang menyampaikan pesan tersebut, aku ditenggelamkan Allah ke dalam perut bumi atau Allah mengazabku.
Maka seketika Nabi Yahya mengumpulkan manusia di Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Penuhlah masjid tersebut dan orang-orang duduk sampai di luar-luar masjid, di halaman-halaman masjid. Maka berkatalah Nabi Yahya kepada Bani Israel, sesungguhnya Allah Tabaraka Ta'ala memerintahkanku dengan 5 perkara, agar kuberitahukan 5 perkara tersebut kepada kalian, dan aku memerintahkan kalian untuk mengamalkannya. Adapun 5 perkara tersebut, yang pertama, hendaklah kalian menyembah Allah semata dan jangan menyekutukan Dia dengan apapun juga. Ini pesan pertama. Sembahlah Allah semata dan jangan sekutukan dengan apapun juga. Karena sesungguhnya perumpamaan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala bagaikan perumpamaan seorang laki-laki membeli seorang budak dengan sepenuh harta miliknya, baik membelinya dengan emas ataupun perak. Kemudian laki-laki itu berkata kepada sang budak yang dia telah beli, inilah rumahku dan inilah amalan yang kukerjakan di rumah ini. Inilah profesiku, inilah rumahku, maka bantulah aku. Kerjakan pekerjaan ini. Ya, lakoni pekerjaan ini. Kemudian setelah itu serahkan hasilnya kepadaku. Maka hamba tersebut beramal, maka hamba tersebut bekerja. Ya, namun hasil daripada pekerjaannya tak dia serahkan kepada tuannya, diserahkan kepada selain tuannya. Pertanyaannya, siapakah rela di antara kalian jika memiliki budak yang semacam ini? Budak tersebut dia beli dengan sepenuh hartanya, dengan emasnya, dengan peraknya. Diberikan budak tersebut tempat, diberikan pekerjaan, kerjakan ini semua, kemudian tunaikan kepadaku hasilnya. Namun dia bekerja dengan sepenuh hati, tapi tak diberikan hasilnya kepada sang tuan. Hasilnya dia serahkan kepada orang lain. Siapakah yang rela budaknya seperti ini? Tentunya tak ada yang rela. Beginilah perumpamaan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kita, Allah yang memberikan segala yang kita butuhkan, menghidupkan kita. Ya, Allah perintahkan agar kita beribadah hanya kepadanya, meminta hanya kepadanya, bergantung hanya kepadanya. Namun kita malah beribadah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembah patung-patung yang tak berbicara, tak bergerak, tak melihat, tak mendengar. Ada yang dari kayu, ada yang dari batu. Ya, ada yang menyembah binatang-binatang, ada yang menyembah kera, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah tikus, ada yang menyembah ular, macam-macam disembah manusia. Ada yang menyembah manusia lainnya, menyembah rajanya, menyembah penguasanya, banyak sembahan manusia. Layakkah seorang hamba yang menciptakannya Allah, memberinya makan, rezeki Allah, menghidupkannya Allah, yang senantiasa limpahan karunia Allah datang kepadanya, layakkah dia beribadah kepada selain Allah? Tentunya tak layak. Ya. Binatang saja tahu berbalas budi. Ya, anjing yang dibesarkan tuannya, dia akan membela tuannya sampai ya, nyawanya akan dia serahkan untuk tuannya. Itu anjing. Gimana seorang yang Allah ciptakan, Allah keluarkan dari rahim sang ibu dengan mudah, diberi rezeki, diberi segala macam akal, pendengaran, penglihatan, makanan, minuman, pakaian, segala kemudahan. Kemudian dia malah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah mengatakan ketika bertanya kepada salah seorang sahabat, tahukah engkau dosa apakah yang paling besar? Dia berkata Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka dia menjawab, dosa terbesar adalah antaj'ala lillahi niddan, engkau menjadikan bagi Allah ada Tuhan lain. Wa huwa khalaqaka, padahal dialah Allah yang menciptakanmu.
Naam. Wa inna Allaha amarakum bis salati fa idza sallaitum fala taltafitu fa inna Allaha yansabu wajhahu liwajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Adapun pesan yang kedua, Allah memerintahkan kalian untuk mengerjakan salat. Maka bila mana kalian salat, janganlah kalian menoleh ke kiri, ke kanan. Ya. Baik menoleh dengan mata ataupun menoleh dengan hati. Ya. Banyak orang yang mampu tak menoleh dengan matanya, tapi dia menoleh dengan hatinya. Hatinya tak bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kalian salat, janganlah kalian menoleh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan wajahnya di hadapan wajah sang hamba ketika hamba salat, selama hamba tidak menoleh. Manakala dia menoleh, Allah Subhanahu wa taala berpaling daripadanya. Ini pesan kedua. Setelah pesan tauhid, larangan syirik, pesan kedua pesan salat. Agar salat dengan khusyuk, menghadapkan wajahnya sepenuhnya kepada Allah, hatinya kepada Allah dan tidak menoleh, baik dengan wajahnya maupun dengan hatinya. Naam. Wa amarakum bis-siyami fa inna masala dzalika kamathali rajulin fi 'isabatin ma'ahu surratun fiha miskun fa kulluhum ya'jabu aw yu'jibuhu rihuhu wa inna riha as-sa'imi atyabu 'inda Allah ta'ala min rihil miski. Yang ketiga, kuperintahkan kalian untuk mengerjakan puasa. Sesungguhnya puasa itu bagaikan perumpamaan seseorang yang dia berada di tengah-tengah rombongan. Bersamanya ada satu kantong, dalamnya ada misik kasturi yang harum baunya. Ya, maka semua mereka merasa kagum, terpesona dengan harum kasturi tersebut yang dia bawa. Ya, perumpamaannya bagikan seseorang laki-laki yang datang bersama rombongan manusia, sekumpulan orang-orang. Hanya dia yang membawa kasturi dalam satu kantong yang baunya sampai kemana-mana. Dan semua kagum dengan bau tersebut, terpesona dengannya. Demikianlah sesungguhnya bau ya orang yang berpuasa yang keluar dari mulutnya itu lebih baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala daripada wangi kasturi yang disenangi manusia. Manusia tak menyenangi bau mulut manusia lainnya. Tapi ketika bau mulut ini sebab daripada berpuasa atas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, manusia tak menyukainya, Allah menyukainya. Bahkan bau tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala lebih harum daripada parfum kasturi, minyak wangi kasturi. Nah. Wa amarakum bis sadaqati fa inna masala dzalika masala rajulin asarrahu al-adu fa awsaqu yadahu ila unuki wa qaddamuhu liyadribu unuqahu fa qala ana aftadi minkum bil qalili wal katsir fa fada nafsahu minhum. Yang keempat, wa amurukum bis sadaqah, saya perintahkan kalian tunaikan sedekah kalian. Ya, tunaikan zakat harta kalian. Sedekah itu banyak. Ada sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan jika telah mencapai nisab, mencapai haul. Di antara bentuk sedekah wajib adalah nafkah anak istri, keluarga yang kita tanggung. Ini sedekah yang wajib. Maka berkatalah Nabi Yahya, aku perintahkan kalian untuk bersedekah. Sesungguhnya perumpamaan sedekah itu bagaikan seorang laki-laki yang ditawan sang musuh. Mereka mengikat tangannya sampai ke lehernya. Mereka membawanya untuk dipenggal kepalanya. Maka berkatalah sang laki-laki tersebut, saya ingin menebus diri saya dengan segala sesuatu yang saya miliki, yang sedikit maupun yang banyak.
Jangan penggal kepala saya, segala yang saya miliki dari sekecil-kecilnya sehingga sebesar-besarnya, semuanya saya serahkan kepada kalian untuk menebus diri saya. Maka akhirnya dia dapat menebus dirinya dari mereka dengan menyerahkan segala yang dia miliki. Ya, begitulah perumpamaan puasa, di mana puasa akan menebus seseorang daripada api neraka, daripada kebinasaan. Kata Nabi, as-shaumu junnah, puasa itu adalah perisai. Kata para ulama, junnah, perisai adalah yang membentengi seorang daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Man shauma yawman fi sabilillah ba'adahu Allah ya bainahu wa bainan nari 70 kharifan atau kama qala. Barang siapa yang berpuasa di jalan Allah satu hari, Allah akan jauhkan dirinya dari api neraka 70 tahun jaraknya. Ini keutamaan puasa. Orang yang berpuasa hakikatnya bagaikan orang yang menebus dirinya dari musuh yang siap memenggal kepalanya, yang membelenggu tangannya hingga ke lehernya. Nah, wa amarakum an tadhkurullaha ta'ala fa inna masala dzalika kamathali rajulin kharaja al-adu fi ithrihi sira'a hatta idza ata ala hisnin hasinin fa akhraja nafsahu minhum kadzalika al-abdu la yukhriju nafsahu minasyaitan illa bidzikrillah ta'ala. Yang kelima, kata Nabi Yahya, aku perintahkan kalian untuk selalu berzikir mengingat Allah. Jadi yang pertama tauhid, sembah Allah, jangan sekutukan Dia. Perumpamaannya bagaikan seorang hamba yang dibeli oleh sang tuan dengan hartanya, dengan emas perak. Kata tuannya, ini rumah, ini pekerjaan ini lakukan, nanti tunaikan kepadaku. Dia bekerja, dia tunaikan kepada kepada selain tuannya. Yang kedua, diperintahkan untuk salat. Tapi ketika kalian salat, jangan kalian menoleh. Sesungguhnya Allah meletakkan wajahnya, Allah senantiasa menghadapkan wajahnya kepada orang yang sedang salat selama dia tidak menoleh. Yang ketiga, perintah untuk mengerjakan apa? Puasa. Perumpamaan puasa bagaikan orang yang bawa satu kantong, dalamnya ada minyak kasturi atau parfum kasturi, dan dia ada di antara rombongan orang-orang banyak yang semua kagum dengan harumnya. Sesungguhnya mulut orang yang berpuasa, bau yang keluar dari mulutnya tersebut bagi Allah lebih mulia, lebih dicintai daripada yang buangnya kasturi. Yang keempat, Allah perintahkan mereka untuk mengeluarkan zakat mereka. Perumpamaannya mengeluarkan zakat bagikan orang yang siap untuk dipenggal oleh sang musuh, dipenjara, ya, diikat, dirantai tangan lehernya, kemudian dia katakan, bebaskan saya tebus diri saya dengan segala yang saya miliki. Akhirnya dia pun dibebaskan. Yang kelima, kuperintahkan kan berzikir selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya perumpamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan seorang laki-laki yang mana dikejar oleh sang musuh. Musuh mengejarnya dan dia berlari dengan cepat. Ya, dan musuh mengejarnya dengan cepat pula hingga akhirnya dia berhasil masuk ke dalam benteng yang kokoh dan dia dapat melindungi dirinya daripada sang musuh. Demikianlah hamba takkan mungkin mampu membentengi dirinya, melindungi dirinya daripada syaitan kecuali dengan berzikir kepada Allah. Imam Al-Qayyim ingin menyebutkan tentang keutamaan zikrullah. Ya, dari hadis ini, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah bagaikan seseorang dikejar-kejar sang musuh. Dia berlari dengan cepat, musuhnya pun berlari dengan cepat di belakangnya. Akhirnya dia berhasil masuk ke dalam benteng menyelamatkan dirinya daripada sang musuh. Demikianlah zikrullah, benteng yang menyelamatkan seseorang daripada syaitan, musuhnya yang hakiki. Naam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna
as-sam'i wat-ta'ati wal jihadi wal hijrati wal jama'ati fa innahu man farqal jama'ata qida shibrin faqad khala'a ribqatal islam min unukihi illa an yuraji'ah wa man idda'a da'wal jahiliyah fa innahu min jasa jahannam fa innahu min jusa jahannam faqala rajul ya Rasulullah wa in shalla wa sama fad'u bi da'wallahi alladhi sammakumul muslimina al-mu'minina ibadallah. Qala Tirmizi hadza haditsun hasanun sahih. Kemudian setelah Nabi menyampaikan pesan Nabi Yahya kepada Bani Israel, maka Nabi menambahkan, beliau berkata, dan aku pun memerintahkan kalian dengan 5 hal pula. Ini perintah datang daripada Allah. Kuperintahkan kalian untuk senantiasa mendengar pemimpin kalian dan taat kepada pemimpin kalian. Mendengar, 1, taat, 2, wal jihad, agar kalian senantiasa berjihad di belakang pemimpin kalian. 3, wal hijrah, senantiasa memegang konsep hijrah dalam hidup kalian. Hijrah, ya, baik dengan fisiknya dan ruhnya, meninggalkan tempat-tempat yang buruk, kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan, kepada tempat-tempat yang baik. Ataupun hijrah dengan hatinya, meninggalkan keburukan kepada kebaikan, maksiatan kepada ketaatan, kesyirikan kepada tauhid, bid'ah kepada sunnah. Wal jamaah, yang kelima, hendaklah kalian senantiasa bersama jamaah kaum muslimin, tidak memberontak kepada penguasa membuat jamaah baru, tidak memecah belah jamaah kaum muslimin. Ini perintah Nabi. Hendaklah kalian senantiasa mendengar, 1, 2, taat kepada pemimpin kalian, 3, berjihad bersama mereka, 4, hijrah, yang kelima, selalu dalam jamaah kaum muslimin. Tidak memberontak membuat jamaah baru, tidak memecah jamaah kaum muslimin. Sesungguhnya barang siapa yang memisahkan dirinya dari jamaah kaum muslimin dengan murtad atau dengan membuat pemberontakan sehingga terpecah belahlah jamaah kaum muslimin, ya, walaupun dia itu keluar qida shibrin, sejengkal saja keluar daripada ketaatan terhadap penguasanya, walaupun keluar dengan sejengkal saja, sungguh dia telah melepaskan dari lehernya ikatan Islam, kecuali jika dia kembali. Ya. Dan barang siapa yang menyeru seruan-seruan jahiliyah, sesungguhnya seruan-seruan jahiliyah itu adalah merupakan jutha jahannam. Ya. Sesungguhnya seruan-seruan jahiliyah itu adalah merupakan bahan bakar api neraka jahannam kelak. Ya, apa itu seruan-seruan jahiliyah? Seruan kepada selain Islam, apapun bentuknya. Seruan kepada etnis, seruan kepada suku, seruan kepada kelompok, seruan kepada jamaah, semuanya adalah merupakan perkara-perkara jahiliyah, di mana dahulu orang-orang jahiliyah menyeru kepada selain Islam, menyeru kepada sukunya, menyeru kepada kabilahnya, ketaatan kepada kepala sukunya, ya, membanggakan dirinya, nasabnya, kabilahnya, menghinakan nasab yang lain, kabilah yang lain, ya, membanggakan kelompoknya, dan seterusnya. Maka kata Nabi, barang siapa yang menyeru seruan jahiliyah, sesungguhnya itu adalah merupakan, ya, seruan-seruan yang akan menggiring seseorang ke neraka jahannam. Ya, inilah perintah Nabi SAW. Ada 2 suku yang begitu, ada 2 nama yang paling agung dalam Islam, Al-Muhajirin dan Ansar. Dan 2 nama yang direkam dalam Quran, disebutkan dalam beberapa tempat dengan keutamaan, kemuliaan. Allah meridhai mereka, Al-Muhajirin wal Ansar. Namun manakala, ya, 2 nama yang begitu agung ini, kaum Ansar dan kaum Muhajirin, muncul perselisihan di antara mereka dalam satu peperangan,
Ya, mereka singgah satu tempat, di sana ada oase, mata air. Berebutlah dua orang laki-laki. Yang satu adalah merupakan budak kaum Muhajirin, yang satu budak kaum Ansar. Akhirnya mereka pun berselisih, mereka berseteru, mereka berkelahi. Maka berkatalah masing-masing mereka, wahai kaum Muhajirin, bantu saya. Yang satu berkata, wahai kaum Ansar, bantu saya. Ya lal Muhajirin wa ya lal Ansar. Datanglah sebagian Muhajirin, datanglah sebagian Ansar, masing-masing membela. Hampir antara mereka muncul perselisihan, pertikaian, bahkan peperangan. Karena dihidupkan seruan-seruan semacam ini. Maka datanglah Nabi SAW. Nabi berkata, Abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum. Apakah kalian kembali menyerukan seruan-seruan jahiliyah? Itu seruan kepada Islam. Walaupun Muhajirin Ansar, dua nama yang begitu agung untuk manusia terbaik, namun ketika dia menjadi tujuan, ketika itu Nabi mengatakan ini seruan jahiliyah. Apakah seruan-seruan jahiliyah yang ingin hidupkan kembali sementara aku masih ada di tengah-tengah kalian? Tinggalkan seruan-seruan ini seruan yang telah menjadi basi, telah usang, jangan lagi dihidupkan. Inilah pesan Nabi SAW agar kaum muslimin patuh kepada para pemimpinnya, mendengar, berjihad bersama mereka, hijrah kepada mereka, dan selalu dalam jamaah mereka, tidak memecah belah jamaah kaum muslimin, tidak meninggalkan mereka. Maka berkatalah seorang laki-laki, ya Rasulullah, wa in sallallahu sama, bagaimana jika orang yang memisahkan dirinya daripada jamaah kaum muslimin dengan memberontak daripada mereka, memberontak dari pimpinan mereka, membuat jamaah baru, membuat kacau balau, gerakan-gerakan separatis. Bagaimana jika orang tersebut masih tetap salat? Bagaimana jika orang tersebut masih tetap puasa? Ya. Apakah dia akan menjadi bahan bakar api neraka jahanam pula? Kata Nabi, meski dia salat, meski dia puasa. Ya. Maka ini tidaklah menggambarkan bahwa seseorang itu telah benar cara beragamanya jika dia telah salat, telah zakat, tapi tetap memberontak kepada penguasanya, pemimpinnya. Ya, menghasut orang untuk memberontak kepada penguasanya, pada pemimpinnya, memecah belah satu bangsa, memprovokasi agar manusia memberontak kepada pemimpinnya. Orang ini adalah merupakan bahan bakar api neraka jahanam, meski dia sholat, meski dia puasa. Jadi tak ada jaminan ibadah. Kaum Khawarij apa kurang ibadahnya? Mereka ahli sholat, mereka ahli puasa, tapi mereka dikatakan Nabi sebagai anjing-anjing neraka, iyadzan billah. Maka tinggalkan segala macam seruan-seruan seperti ini, kata Nabi SAW. Allah itu telah menamakan kalian dengan penamaan yang baik, mukminin. Inilah nama Allah berikan kepada kalian. Wahai hamba-hamba Allah, jangan buat nama-nama baru yang kalian jadikan sebagai tujuan. Berkata Tirmidzi, ini adalah hadis yang hasan dan sahih. Inilah dia isi hadis itu. Naam. Faqad dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis as-sahih al-'azim sya'an alladhi yanbaghi li kulli muslim khifduhu wa ta'aqquluhu ma yunji minasy-syaitan wa ma yahsulu lil 'abdi bihil fawza wan najata fid dunya wa ukhrahu. Naam. Jadi dari 5 pesan Nabi Yahya ini yang ingin diambil dan diperjelas oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah adalah pesan yang kelima tentang zikir. Ya, maka dia berkata, Nabi telah mengingatkan dalam hadis yang sahih ini, yang begitu agung, yang begitu penting ini, yang seyogyanya setiap muslim menghafalkannya, memahaminya, adalah merupakan perkara yang dengannya dia dapat menyelamatkan dirinya dari syaitan. Yang dengan hadis ini seseorang hamba akan memperoleh keberuntungan, kejayaan, keselamatan di dunianya
maupun di akhiratnya. Inilah jalan selamat di dunia dan di akhirat. Kerjakan pertama kali tauhid kepada Allah, tegakkan salat, tunaikan zakat, berpuasalah engkau, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengkhususkan lagi, Nabi perintahkan mereka orang-orang beriman selalu patuh dan taat, mendengar, pertama mendengar pimpinan mereka, taat pada pemimpin mereka, yang kedua, yang ketiga berjihad bersama pemimpin mereka, yang keempat hijrah kepada mereka, yang kelima tetap dengan jamaah mereka. Inilah kejayaan, keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Jika semua hadis ini dikerjakan, seorang selamat dia. Jika hanya mengerjakan 5 hal di atas tapi meninggalkan 5 hal di bawah, ahli salat, ahli puasa, ahli zakat, ahli zikir, tapi tetap memberontak kepada penguasa, mengajak orang memberontak kepada penguasa, mencela penguasa, dan semacamnya, membuat bergejolak masyarakat, maka orang ini tetap akan menjadi jutha jahannam, bahan bakar api neraka jahannam. Jadi jangan tertipu dengan ibadahnya. Kalaupun katanya dia kiai, katanya dia habib, katanya dia itu ya cucu Nabi SAW, tapi jika mengajak orang memberontak kepada penguasa, jutha jahannam. Mengajak orang untuk menghinakan para penguasa kaum muslimin, mereka adalah bahan bakar api neraka jahannam. Meski mengaku cucu Nabi, meski mengaku ahli salat, ahli puasa, ahli zikir, tak peduli. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya menjaga 2 hal ini. Pertama, hubungan kita dengan Allah. Itu ada pada hadis yang disampaikan oleh Nabi Yahya kepada Bani Israel. Yang kedua, hubungan kita dengan penguasa kaum mukminin. Karena tak akan tegak ibadah tanpa dengan ketentraman, ketenangan, persatuan. Negeri yang berkecamuk pada perangan tak bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah negeri-negeri yang dalamnya ada konflik, payah mereka menyembah Allah. Menyembah Allah itu hanya akan dapat dengan gampang dan tenang manakala dalam keadaan aman, situasinya aman. Ya. Allah mengatakan falyabudu rabb hadzal bait, hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju', dialah Tuhan yang memberi mereka ya rezeki sehingga mereka terlepas daripada rasa lapar. Wa amanahum min khauf, dialah Tuhan yang memberi kepada mereka rasa aman daripada ketakutan. Maka ayat ini, ibadah kepada Allah, menyembah Allah itu hanya akan dapat dilakukan manakala muncul rasa aman, tentram pada masyarakat. Manakala tercabut rasa aman, rasa tentram, tak akan dapat disembah Allah dengan seyogyanya. Karena itulah wajib bagi kaum muslimin menjaga ketentraman ini, ketenangan ini. Ya, jangan memprovokasi, memfitnah, menyebarkan hoax dan semacamnya sehingga ya antara sesama kaum muslimin bertikai, bercerai-berai. Naam. فذكر مثل الموحد والمشرك فالموحد كمن عمل لسيده في داره وأدى لسيده ما استعمله فيه والمشرك كمن استعمله سيده في داره فكان يعمل ويؤدي خراجه وعمله إلى غير سيده فهكذا المشرك يعمل لغير الله تعالى في دار الله تعالى ويتقرب إلى عدو الله تعالى بنعم الله تعالى عليه. Maka di sini Ibnu Qayyim menjelaskan sedikit perumpamaan al-muwahhid dan orang musyrik, ahli tauhid dan ahli syirik. Ahli tauhid itu bagaikan seseorang yang beramal untuk tuannya, ya, dalam kekuasaan tuannya, dan menunaikan segala macam hasil amalannya kepada tuannya. Ya, adapun orang musyrik bagaikan perumpamaan seorang hamba milik tuannya, bekerja di tempat tuannya, ya, menikmati segala macam fasilitas daripada tuannya. Di tempat tuannya dia dapat makan, dapat minum, dapat pakaian, dapat tempat tinggal, diberikan segala suatu jaminan kesehatan dan semacamnya. Namun herannya dia bekerja, hasil kerjanya diserahkan kepada selain tuannya.
Begitulah perumpamaan seorang musyrik yang menyekutukan Allah dengan selain Allah. Di bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Ini bumi milik Allah. Ya, ini karunia semua rezeki dari Allah. Bagaimana dia berbuat kesyirikan di bumi Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah ciptakan. Bagaimana dia mendekatkan dirinya kepada selain Allah, kepada musuh-musuh Allah tabaraka taala. Bagaimana dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala menggunakan fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepadanya. Kau lihatlah bagaimana kaum musyrikin. Ya. Allah berikan kepada mereka berbagai macam fasilitas. Kau lihat mereka pergi ke rumah ibadah mereka pakai mobil mewah. Subhanallah. Diberikan Allah mereka kekayaan, diberikan Allah mereka jabatan, diberikan Allah mereka kesehatan, anak, istri. Semua nikmat tersebut digunakan untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengklaim Allah punya putra, punya anak. Ya, mengklaim Allah punya istri, punya bini. Lihat bagaimana mereka pergi ke rumah ibadah mereka dengan fasilitas nikmat dari Allah yang mereka salah gunakan. Ya. Nah. Wa ma'lumun anna al-'abda min bani Adam law kana lahu mamlukun kadzalika lakana amqatal mamalik 'indahu wa kana ashaddu shay'in ghadaban 'alayhi wa taradan lahu wa ib'adan wa kana ashadda shay'in ghadaban 'alayhi wa taradan lahu wa ib'adan wa huwa makhluqun mithluhu kilahuma fi ni'matin ghairihima fakaifa bi rabbil alamin alladhina ma bil 'abdi min ni'matin faminhu wahdahu la sharika lah wa la ya'ti bil hasanati illa huwa wa la yasrifu as-sayyi'ati illa huwa wa huwa wahdahu al-munfaridu bi khalqi 'abdihi wa rahmatihi wa tadbirihi wa rizqihi wa mu'afatihi wa qada hawaijihi. Wa ma'lumun anna al-'abda min bani Adam law kana lahu mamlukun kadzalik. Sudahlah hal yang pasti jika seorang manusia anak Adam punya budak semacam ini, ya, lakana amqatal mamaliki indah. Pastilah ini budak yang paling dia benci. Subhanallah. Jangankan budak, karyawan saja di perusahaan, dibayar perusahaan untuk kerja di perusahaan. Ya, tapi dia berkhianat, dia kerja di luar untuk perusahaan lain. Subhanallah. Atau dia buat perusahaan sendiri di luar. Diabaikannya perusahaan yang tempat dia bekerja yang memberikan fasilitas segala macam. Bahkan mungkin dia potong jalan perusahaannya. Ya. Kira-kira apa kata ya pemilik perusahaan ini? Inilah karyawan yang tak tahu untung. Semua fasilitas diberikan tapi tak mau memberikan loyalnya kepada perusahaan. Bahkan memberikan loyalnya kepada perusahaan lain. Ya, bahkan ya mengganggu perusahaan yang dia bekerja padanya. Itu bukan dalam bab budak. Ya. Banyak demikian. Orang-orang yang tak tahu untung, tak tahu menjaga amanah, digaji oleh pimpinannya, bekerja untuk pimpinannya, dia bekerja selain daripada apa yang diperintahkan. Ya. Diberikan fasilitas ini laptop. Nah, ini ada wifi. Gunakan untuk perusahaan. Laptop wifi digunakannya untuk selain perusahaan. Ya, jual beli online dia. Ya. Ini berkhianat. Demikian juga dalam perkara ini. Jika ada seorang hamba seperti ini, diberikan fasilitas tuannya, tempat tinggal, kediaman, ya, diberikan pakaian, minuman, diberikan jaminan kesehatan dan semacamnya, ya, malah dia bekerja untuk selain tuannya. Tentulah budak ini budak yang paling dimurkai oleh tuannya. Tentulah budak ini budak yang paling layak untuk dibuang, dipecat. Ya, kalau seorang karyawan dipecat, dibuang, dijauhkan. Padahal ini adalah perumpamaan makhluk dengan makhluk. Tuannya makhluk, hamba juga makhluk.
Ya. Kilahuma fi ni'mati ghairihima, yang mana kedua-duanya ini mendapatkan nikmat daripada selain keduanya daripada Allah Jalla wa Ala. Nikmat yang ada pada tuannya dari Allah, nikmat yang diberikan tuannya kepada sang budak juga datang daripada Allah. Betapa marahnya sang tuan, betapa tak layaknya sang hamba berbuat demikian. Padahal ini perumpamaan hamba dengan hamba. Semuanya adalah hamba Allah, semuanya dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada pada sang tuan dari Allah datangnya. Ya, bagaimana dengan Rabbul Alamin? Yang mana tidaklah ada seorang hamba berupa nikmat yang dia rasakan kecuali dari Allah datangnya. Tak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah kepada sang hamba tersebut. Tidaklah ada yang menjauhkan daripada sang hamba daripada keburukan kecuali Allah pula. Dialah Allah yang murni, hanya Dia yang menciptakan sang hamba, yang merahmati sang hamba, yang mengatur sang hamba, memberi rezeki sang hamba, memberikan kepadanya keselamatan, yang menunaikan hajat-hajat sang hamba. Tentu lebih tak layak lagi. Perumpamaan makhluk dengan makhluk saja tak layak, apalagi antara makhluk dengan sang Khaliq Rabbul Alamin. Naam. فكيف يليق به مع هذا أن يعدل به غيره في الحب والخوف والرجاء والحلف والنذر والمعاملة فيحب غيره كما يحبه أو أكثر ويخاف غيره ويرجوه كما يخافه أو أكثر. Bagaimana layak ya jika seorang hamba menyekutukan Allah dengan selainnya dalam kecintaan. Ya. Dalam hal kecintaan, dia mencintai selain Allah sebagaimana dia mencintai Allah. Tak layak. Harus untuk Allah SWT semata. Sebagaimana seorang karyawan tak layak memberikan loyalnya kepada perusahaannya, tapi juga memberikan loyal yang sama kepada perusahaan lain yang bukan milik perusahaannya. Tak layak. Ya, ini sudah mendua dia. Pasti akan dipanggil oleh perusahaan. Kau tuh kerja di mana? Di sini atau di sana? Saya pengen ngasih kau gaji. Kalau aku ke sana, cabut kau sana, pergi sana. Pasti seperti itu. Ya. Apakah layak bagi seorang hamba menyekutukan Tuhannya? Dalam hal kecintaan, dalam hal takut. Takutnya kepada Allah sama dengan takutnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Harapnya kepada Allah sama dengan harapnya kepada selain Allah. Bahkan dia bersumpah dengan nama Allah juga bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia bernazar untuk Allah tabaraka taala, dia bernazar untuk selain Allah. Jika sembuh penyakitku, aku akan datang ke kuburan si fulan, aku bernazar menyembelih kurban untuk wali fulan yang kuburannya di tempat fulan. Syirik. Bagaimana disamakan nazarnya kepada Allah dengan nazar kepada selain Allah? Aku bersumpah dengan nama wali si fulan. Syirik. Dia telah menyamakan hamba dengan Allah. Seharusnya dia bersumpah dengan nama Allah tabaraka taala. Ya, bahkan sebagian ahlu syirik takutnya kepada berhalanya lebih daripada takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang yang terjerumus dalam kesyirikan, ya, di makam-makam yang dianggap keramat, yang dikultuskan, yang mereka sembah, yang mereka tawapi, mereka sujud kepadanya, di sana mereka menangis merintih kepada sang wali yang telah meninggal. Sementara di masjid mereka tak pernah merintih untuk Allah, tak pernah menangis meminta kepada Allah tabaraka taala. Demikian juga dalam bab muamalat, ya, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dia mencintai selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia mencintai Allah, bahkan mungkin lebih cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia takut kepada Allah, bagaimana dia takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mengharapkan selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia takut dan mengharapkan kepada Allah atau lebih daripada itu, tak layak. Ya. Nah, kita padakan sampai di sini, ikhwati fillah. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.